Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal lanjutin cerita dari Pak D_Beja yang berjudul Kasturi. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kasturi terbangun dari mimpinya, tapi ia sudah berada di ruang tamu dengan dikelilingi banyak orang. Di sampingnya ada ibunya dan Sani yang sedang menangis. Kasturi didudukkan dan diberi minum. Namun Kasturi tidak kunjung bicara. Ia masih bingung mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Kalau itu mimpi, kenapa tubuhnya saat bangun terasa sangat sakit semua? Bahkan lututnya berdarah. Bukan hanya lecet, tapi kulitnya ada yang terkelupas dan dagingnya terlihat. Ibunya dan Sani masih terus menangis melihat keadaan Turi walaupun sudah ditenangkan oleh budenya dan Fadli. Kemudian Kasturi mulai membuka suara. Ia menanyakan kenapa lututnya bisa luka dan berdarah. Mendengar Kasturi berbicara, ibunya mengucap syukur berulang kali. Alhamdulillah nak, ibu sudah takut kalau kamu celaka. Pak, ini Turi pak. Ibunya memanggil bapaknya. Dan tidak lama, bapaknya masuk bersama seorang laki-laki. Dia adalah Gus N. Bagaimana Mbak Turi? Sudah tenang? Tanya Gus N dan duduk bersila di depan Kasturi. Kasturi mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Gus, jawab Turi. Entah apa yang terjadi kalau Gus N tadi tidak datang menolongnya. Keadaan rumah tidak seramai tadi. Beberapa orang sudah pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Sani, Angga, Fadli, Bude, dan Gus N masih tinggal di rumah Turi. Badan Kasturi penuh keringat. Bau badannya anyir seperti darah haid yang sudah lama. Ibunya membawa Kasturi ke kamar mandi dan dimandikan. Sembari menyiram tubuh anaknya, Hasanah sesekali mengusap matanya. Ia menceritakan apa yang terjadi pada saat anaknya tertidur tadi. Kasturi bukan seperti kesurupan, matanya terpejam, namun terus berteriak. Kasturi berkali-kali membanting dirinya sendiri sampai babak belur, dan ibunya kembali menangis setelah menceritakannya. Hasanah tidak menyangka hal seperti ini terjadi dengan anak gadis bungsu kesayangannya. Hasanah sebenarnya mempunyai 4 orang anak, akan tetapi anak kedua dan keempat meninggal sewaktu bayi. Kasturi adalah anak ketiga, namun karena adiknya meninggal saat bayi, akhirnya Kasturi menjadi anak bungsu. Setelah Kasturi selesai mandi, mereka berkumpul di ruang tamu. Mbak Turi, sepertinya tidak hanya saya yang membantu Mbak Turi, tanya Gus N. Kasturi hanya menjawab tidak tahu dan menanyakan kera besar tadi. Kasturi mengira kera besar tadi kepunyaan Gus N, namun ternyata Gus N menjawab bukan dan membuat yang lain penasaran tentang kera besar itu. Kasturi terdiam, pikirannya tertuju pada Bu Fia. Kemudian Kasturi menceritakan semua yang dialaminya di dalam mimpi. Walaupun Kasturi masih merasa kalau itu bukan mimpi karena menurutnya itu sangat nyata. Malam itu sebelum Gus N pulang, Gus N memagari rumah dan kamar Kasturi dengan doa. Setelah Gus N pulang, Kasturi dan Sani masuk ke kamar untuk istirahat. Mbak, tadi aku mimpi kan? Tapi kok badanku sakit semua ya? Tanya Kasturi ke Sani saat membaringkan masing-masing tubuhnya di kamar. Ya jelas Ri, orang kamu banting diri sendiri, teriak-teriak gak karuan kayak kesetanan. Itu keramik sampai pecah. Lemari depan rubuh kamu tabrak. Itu darahmu masih kelihatan di lantai. Kamu dibangunin gak bangun-bangun. Jadi aku telepon ibumu, jawab Sani. Jadi aku tadi mimpi sambil tidur, sambung Kasturi. Gak tahu Ri, besok lagi aku gak mau kalau suruh nginep di sini lagi. Kamu bikin takut, jawab Sani. Sani merebut bantal guling dari dekapan Kasturi dan mulai tidur. Sedangkan Kasturi meraih HP-nya karena banyak pesan masuk. Ternyata banyak pesan dari teman-teman menanyakan keadaannya. Ini pasti ulah Sani yang bocor, batin Turi sambil melirik Sani yang sudah tertidur di sampingnya. Setelah itu Kasturi melamun. Ia merasa malam ini sudah merepotkan banyak orang, termasuk sahabat baiknya. Pagi harinya Kasturi kesiangan.
Badannya masih panas dan sekujur tubuhnya sakit, bahkan banyak lebam berwarna biru. HP-nya berbunyi, ia membuka pesan dari kekasihnya. Dalam pesan tersebut kekasihnya akan pulang beberapa hari lagi dan Kasturi mau dibawa ke Blora untuk dikenalkan ke keluarga kekasihnya itu. Namun Kasturi menolak dan meminta maaf karena belum siap menikah. Disusul pesan dari Sani yang pulang tanpa pamit karena Kasturi tadi masih tertidur. Sani pulang karena ditelepon Bu Via. Bu Via minta diantar ke rumah Turi nanti sehabis maghrib. "Bu, kok gak ke resepsi pernikahan?" tanya Kasturi ketika melihat ibunya masih di rumah pagi itu, yang seharusnya hari ini menghadiri resepsi pernikahan sepupu Kasturi. Ibunya menggeleng dan menjawab biar bapaknya saja yang ke sana. Pagi itu Kasturi mencoba menanyakan perihal laki-laki yang sering datang di mimpinya, bahwa berarti laki-laki itu adalah sosok jin merah. "Lah iya, jijiin," jawab ibunya sambil menertawakan Kasturi. Mereka berharap tadi malam adalah gangguan terakhir. Pagi itu juga ibunya memberitahu bahwa kakaknya akan pulang beberapa hari lagi karena proyek yang dikerjakannya sudah selesai. Ia pulang atas rayuan ibunya agar tinggal di dekat rumah saja. Wajar saja karena anak Hasanah hanya 2. Ia tidak mau jauh dengan anaknya saat usia sepuh nanti. Hari itu Kasturi habiskan dengan mengobrol dengan ibunya di rumah. Karena merasa bosan, habis asar ia berniat main ke rumah Fadli. Baru beberapa meter ia berjalan menuju rumah Fadli, Kasturi berpapasan dengan Rumini. Rumini menatapnya tajam tanpa bicara sepatah kata pun. "Apa? Heran ya saya masih hidup?" kata Kasturi membalas tatapan dari Rumini. "Cuh!" Rumini hanya meludah di depan Kasturi dan hampir mengenai kakinya. Kemudian mereka berjalan ke arah berlawanan. Sepanjang jalan Kasturi melangkah, ia merasa ada yang janggal karena dari tadi seperti ada yang mengikutinya. Bahkan ia mendengar suara langkah kakinya double. Kasturi mencoba mengabaikannya. Sesekali ia melirik ke samping dan menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Kamu ketemu Rumini ya di jalan?" tanya Fadli setelah Kasturi sampai di rumahnya dan diiyakan oleh Kasturi. Fadli sebenarnya tadi melihat Kasturi dan Rumini saat Fadli memberi kopi di warung perempatan tadi. Mendengar Fadli melihat Kasturi, Kasturi kesal karena apa Fadli tidak memboncengkannya tadi. Padahal sepanjang jalan Kasturi ketakutan. "Bonceng gimana? Aku juga jalan kaki kok," jawab Fadli. "Kamu saja sudah ada temannya tadi," sambungnya. Tadi Fadli melihat di belakang Kasturi ada sosok tinggi berbaju putih selutut berjalan mengikuti Kasturi. Hanya saja Kasturi tidak melihatnya. Kasturi hanya mendengar langkah kakinya saja. Setelah itu mereka larut dalam candaan, melupakan kejadian demi kejadian tadi malam yang mereka alami. Malam nanti Kasturi meminta agar Fadli menginap lagi di rumahnya. Namun Fadli menolak karena Bude atau ibunya Fadli yang akan menginap. Tapi Fadli berubah pikiran ketika Kasturi memberitahu kalau Sani nanti malam akan datang. Kasturi tahu betul kalau Fadli menaruh hati kepada Sani. Fadli pun mengatakan akan ke rumah Kasturi nanti selepas Isya. Sore itu Kasturi benar-benar merasa hatinya lega. Bahkan hanya memberi makan ikan di kolam kecil milik Fadli saja hatinya sangat senang. Hal yang sudah lama tidak ia rasakan setelah sekian lama merasakan gangguan-gangguan dari makhluk halus di rumahnya. "Nak, sudah sore, mau pulang apa nginep?" kata Bude keluar dari dalam dan mengingatkan Kasturi. Kasturi memilih pulang, ia meminjam motor Fadli. Tawaran Fadli untuk mengantar pulang pun ia tolak. Kasturi pulang sendiri dengan motor Fadli. Hari sudah sore, matahari pun sudah terbenam meninggalkan cahaya oranye saja. "Wah, kesorean," batin Kasturi. Karena hari sudah mulai gelap dan warga juga sudah tidak ada di depan rumah masing-masing.
Kasturi mempercepat laju motornya, namun tiba-tiba laju motornya terasa berat. Motornya oleng. Kaki Kasturi sampai harus turun karena motornya berat. Kakinya yang sakit terasa lagi karena hentakan. Setelah motornya bisa dikendalikan, Kasturi melihat spion. Ia kaget karena melihat sosok perempuan sedang duduk di jok belakang motornya. Rambutnya panjang dan keriting, berbaju putih rapi namun hanya terlihat rambut dan dadanya saja. Kasturi pun mulai ketakutan, laju motornya pun tidak bisa sekencang seperti seharusnya. Kasturi memberanikan diri memutar spionnya untuk lebih melihat sosok di belakangnya. Namun telinga Kasturi langsung berdenging ketika melihat wajah sosok perempuan itu. Kedua matanya seperti daging yang menonjol keluar. Batang hidungnya tidak ada dan hanya tinggal lubangnya yang mengeluarkan belatung yang terus terjatuh. Sedangkan dagunya seperti mau copot. Sosok itu hanya diam menghadap depan. Kasturi tidak bisa menangis atau menjerit karena bau busuk yang sangat menusuk hidungnya. Jangankan untuk menjerit, untuk bernafas saja ia merasa sangat susah. Semakin lama Kasturi sadar bahwa perjalanan pulangnya sangat lama. Ia merasa hanya berputar-putar di jalan yang sama. Jarak rumahnya harusnya tidak lebih dari 5 menit dari rumah Fadli. Kasturi hanya bisa beristighfar di dalam hati. Ia tidak juga sampai di rumahnya. "Mbak, awas!" teriak ibu-ibu menyadarkannya. Kasturi hampir menabrak beberapa ibu-ibu yang menggunakan mukena yang baru pulang dari pesantren. Kasturi menghentikan motornya tepat di hadapan mereka. Salah seorang dari ibu-ibu tadi memegang stang motornya karena hampir tertabrak. "Ini Mbak Turi kan yang kerja di bank, anaknya Bu Hasanah." Ibu-ibu tadi mengenali Kasturi. Ternyata Kasturi sudah di depan pesantren Gus En yang jaraknya 2 km dari rumahnya. Kasturi hanya bingung. Ia menelpon Fadli untuk menjemput Kasturi di pondok pesantren Gus En. Kasturi pulang setelah Fadli datang. Mereka mengendarai motor masing-masing dan Kasturi memilih di depan. Sepanjang jalan, Kasturi beberapa kali melihat spion memastikan Fadli tidak jauh jaraknya. Sesampainya di kebun jati, Kasturi dikagetkan dengan kelebatan kain putih di depannya. Kasturi melambatkan motornya dan beristighfar, namun sosok putih tadi melayang di atasnya dan memutari mereka beberapa kali. Semakin mereka berdoa, suara cekikikan dari sosok itu semakin keras. Gangguan berakhir ketika mereka sampai di batas kebun jati dan sampai di pemukiman. Mereka sampai di rumah dalam keadaan menggigil seperti orang kedinginan. Ketika memasuki rumah, ia melihat Sani dan Bufia sudah menunggu. Bapak dan ibunya pun terlihat cemas. "Bu," baru kata itu yang keluar dari mulut Kasturi, Bufia langsung memotongnya. "Sudah, gak usah cerita, saya sudah tahu," potong Bufia. Kemudian Bufia meminta baju yang Kasturi pakai saat itu. Kemudian Bufia keluar. Ia mengibaskan baju Kasturi dari pagar sampai memutari rumah. Semua yang ada di rumah mengikuti langkah Bufia yang terus membaca mantra dalam bahasa Kalimantan. Dengan terus mengibaskan baju Kasturi. Setelah 2 kali memutari rumah, Bufia berhenti di bawah jendela kamar Kasturi. "Di sini," kata Bufia sambil menunjuk arah bawah. Bufia menyuruh Barja untuk menggali agak dalam, tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian Bufia duduk bersila di depan galian itu. Dan ia mengambil dari dalam lubang, ada buntelan kain putih dan daun pisang kering. Setelah dibuka, isinya bunga kering lengkap, seperti kembang boreh. Setelah itu Bufia memasukkan bungkusan tadi ke kantongnya dan berjalan memutari lagi. Bufia berhenti di samping dapur di dekat mesin cuci. Ia mengambil bungkusan kain putih lagi. Kemudian berjalan ke belakang rumah dan membuka salah satu paving di kandang ayam. Di bawah paving itu juga ia menemukan buntelan kain putih. Setelah itu Bufia masih terus berjalan. Kali ini ia berhenti di samping rumah di dekat pekarangan yang akan dibangun rumah untuk kakak Kasturi. Di sini Bufia menghela nafas panjang. Wah, yang ini sudah tercampur.
kata Bufia sambil menunjuk ke tanah. Apanya yang campur, Bu? Tanya Barja. Bufia menjelaskan kalau yang ditabur di sini adalah segenggam tanah kuburan dan sudah larut dengan tanah lain karena terkena hujan. Jadi tidak bisa diambil lagi. Bufia menyuruh semua terus berdoa, sedangkan Bufia duduk bersila di atas tanah tersebut. Sebelum memulai ritual, Bufia meminta Fadli menyalakan api di sebuah kuali yang dibawa Bufia tadi dari rumahnya. Setelah api menyala, Bufia mulai membaca mantra-mantra, kemudian membakar satu persatu bungkusan yang ia ambil tadi. Beberapa kali api padam. Hingga bungkusan ketiga, Sani ambruk dan bangkit lagi tapi langsung berlari. Sani tertawa cekikikan. Kepalanya miring sambil terus mengelus-elus rambutnya. Fadli dan Barja langsung menangkap Sani dan memeganginya. Pergi kamu, jangan bandel, bentak Bufia kepada Sani yang sudah dirasuki. Tidak mau, aku suka anak ini, jawab Sani sambil menunjuk Kasturi. Kasturi langsung mundur dan bersembunyi di balik ibunya. Ia takut melihat sahabatnya itu. Bufia menekan jempol kaki Sani dan Sani merintih kesakitan. Suaranya terdengar sedih dan pilu, tapi juga menakutkan. Sudah, saya sudah keluar, kata Sani dan tertawa cekikikan. Setan semprul, kamu bohongin aku ya, bentak Bufia. Melihat ekspresi Sani dan Bufia, semua tak kuasa menahan tawa. Karena melihat gigi Bufia yang ompong, namun Bufia tidak menghiraukannya. Bufia menekan lebih kuat jempol Sani, namun setan yang merasuki Sani tidak juga mau keluar. Bufia akhirnya melepaskan jempol Sani. Ya sudah, sekarang aku saja, kamu siapa? Tanya Bufia. Aku Narsih, kata Sani dan menangis. Suara Sani terdengar berbeda. Suaranya sedih dan pilu dan siapapun yang mendengarkannya akan merasakannya. Narsih siapa? Tanya Bufia. Seketika budenya Kasturi bergeser duduknya ke sebelah Bufia ketika mendengar kata Narsih. Sani langsung berhenti menangis dan melotot tajam ke arah budenya. Gigi Sani gemertak seperti beradu dengan matanya yang terus tertuju pada Bude. Oh, kamu Sumi ya, anaknya janda gatel, kata Sani dengan matanya yang terus melotot ke arah Bude. Mendengar perkataan Sani kepada Bude, semua bingung dan bertanya-tanya siapakah Narsih sebenarnya. Bukan urusanmu, kenapa kamu ganggu keponakanku? Bentak Bude tidak mau kalah. Sani kemudian menjawab bentakan dari Bude kalau ia ada yang menyuruh untuk mengganggu Kasturi karena tanah kuburannya diambil dan ditanam di sini. Bufia menekan punggung Sani dan menanyakannya, dikasih imbalan apa sampai Narsih mau disuruh mengganggu. Ternyata selain dikasih makan kembang, ia juga sering makan darah haid Kasturi. Darah anak ini baunya enak. Sani menjulurkan lidahnya ke Turi. Namun yang lebih mengejutkan adalah perkataan Sani yang masih dirasuki arwah Narsih. Saya dendam sama keluarga ini dan semua keturunannya. Sani memandang mereka satu persatu setelah mengatakan itu. Berkali-kali Bufia mencoba mengeluarkan arwah Narsih dari tubuh Sani, namun selalu gagal. Akhirnya Bufia melakukan negosiasi secara halus. Awalnya Narsih mau keluar dengan syarat dikembalikan ke makam desa saja. Setelah itu Sani pingsan. Barja kemudian membopong Sani ke ruang tamu. Semua mengikuti ke ruang tamu, termasuk Bufia. Setelah semuanya tenang, Bufia mengatakan bahwa gangguan ini belum tuntas. Karena makhluk mesum yang sering masuk ke mimpi Kasturi bersarang di pohon randu belakang rumah. Sebelum Bufia pergi ke belakang rumah, ia berpesan agar dibantu doa terus-menerus. Apapun yang terjadi, usahakan tetap di dalam rumah. Jangan pedulikan jika mendengar suara apapun sampai Bufia sendiri kembali ke dalam rumah. Setelah mewanti-wanti, Bufia pergi ke belakang rumah. Bersamaan dengan Bufia keluar, mereka terdiam dan berdoa masing-masing.
Udara di dalam ruangan pun terasa lebih dingin. Tiba-tiba Sani menangis, meremas tangan Kasturi dan memejamkan matanya dan menunduk. "Ri, aku takut. Itu apa yang ngintipin kita?" kata Sani berbisik kepada Kasturi. Namun ketika Kasturi melihat arah yang ditunjuk Sani, ia tidak melihat apa-apa. Barja atau bapaknya Kasturi masih berdoa di atas sajadahnya. Tangannya terus memegang tasbih dan berzikir. Nah, ingat Narsih nggak? Bude memegang lutut Hasanah atau ibunya Kasturi dan menanyakan perihal Narsih dengan suara pelan. Pertanyaan Bude menghentikan doa Hasanah. Bukan hanya Hasanah, namun juga semua yang ada di situ. Hanya Barja saja yang masih terus berdoa. "Narsih siapa, Mbak Yu?" tanya Hasanah kepada Bude. Kemudian Bude mengingatkan Hasanah kalau Narsih adalah kekasih bapaknya dulu. Ia bunuh diri karena ditinggal menikah oleh kakeknya Kasturi dengan janda beranak 3. Narsih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Kasturi dan yang lain tidak lagi berdoa dengan khusyuk karena penasaran dengan perkataan Bude tentang Narsih. Puk, puk, puk. Mereka terdiam seketika ketika mendengar langkah kaki yang berlari mengelilingi rumah. Semakin lama langkah kaki terdengar semakin cepat dan jelas. Kaki berhenti namun digantikan dengan suara tawa. Kasturi menangis ketakutan. Ia menggigil ketika mendengar suara tawa tersebut. Kasturi tahu suara tawa itu adalah suara jin yang selalu datang dalam mimpinya. Ibunya dan Sani memeluk erat Kasturi yang terus menangis, sedangkan Barja mengeraskan suara doanya. Dan tiba-tiba semua menjerit karena semua lampu serentak padam. Sedangkan Kasturi masih menangis. Ia teringat akan mimpi-mimpinya saat itu. Suara tawa terdengar semakin keras, menggema di dalam ruangan dan suaranya pun semakin dekat seperti ada di dalam rumah. Fadli mengambil HP dari kantongnya dan menyalakan flashnya. Astagfirullah! Spontan semua begidik. Tepat setelah flash HP Fadli menyala, terlihat ada genangan darah kental kehitaman dengan baunya yang busuk. Istighfar dan doa semakin keras dibaca dan beberapa saat kemudian darah itu hilang. Belum hilang kepanikan mereka karena darah itu, Sani menjerit. Tangannya menunjuk jendela besar yang ada di depan samping pintu keluar. Semua langsung memandang ke arah jendela dan berteriak serentak. Di luar jendela terlihat kain terikat namun sangat tinggi. Jelas terlihat pocong berdiri di luar jendela dengan kain lusuh putih kecoklatannya. Walaupun tidak terlihat wajahnya karena saking tingginya, namun mereka yakin itu adalah pocong. Kasturi dan yang lain panik. Mereka membaca ayat kursi dengan keras bersamaan. Bahkan mungkin berteriak-teriak sambil berdoa karena terlalu takut dan panik. Namun sosok pocong itu tidak juga menghilang. Di tengah-tengah teriakan doa di dalam rumah, pocong tersebut membungkukkan miring tubuhnya sampai membentuk huruf N dan kemudian menoleh ke dalam rumah. Sangat jelas terlihat wajah pocong tersebut karena tersorot flash HP yang dipegang Fadli. Wajahnya hitam dan beberapa bagiannya terkelupas. Dia memandang mereka di dalam. Ada sesuatu yang terus-menerus jatuh dari wajah pocong tersebut. Cukup lama pocong tersebut melihat ke arah mereka, diam dengan posisi membungkuk ke samping. Teriakan dan doa yang Kasturi dan yang lain lafalkan terasa sia-sia. Pocong itu masih diam dengan terus menjatuhkan sesuatu dari wajahnya. Sedangkan Fadli hanya diam terpaku dengan HP yang menyala di tangannya. Bahkan Fadli masih di posisi semula saat pocong itu menghilang. Fadli tersadar dan menurunkan HP-nya ketika terdengar ketukan dari pintu. "Nak, buka pintunya." Terdengar suara ketukan pintu dan disertai panggilan dari Bu Fia. Ketukan dan panggilan sampai 2 kali. Semua terdiam, namun Bude melangkah ke arah pintu. "Jangan dibuka, Bude,"
cegah Kasturi. Ia menarik tangan budenya supaya tidak membukakan pintu. Namun budenya bersih keras akan membuka pintu karena suara itu ia yakin adalah Bufia. Sani menggeleng. "Bukan Bude, itu bukan suara Bufia," tegas Sani. Untuk sesaat suara panggilan itu hilang dan berganti hening. Tidak terdengar suara apapun kecuali isakan tangis dari Sani. "Dok, buka!" Suara tersebut terdengar lagi dan semakin keras. "Buka pintunya! Buka! Buka!" Semakin lama suaranya berubah menjadi berat. Berkali-kali meminta dibukakan pintu dan berganti suara geraman. Barja menyuruh semuanya agar diam dan berdoa untuk keselamatan Bufia yang entah bagaimana nasibnya saat itu. "Jangan didengarkan," kata Barja. Sudah hampir jam 3 pagi namun Bufia belum juga kembali. Tiba-tiba suasana hening kembali. Brak! Terdengar suara gebrakan dari arah pintu dan kemudian suara seperti benda yang diseret sampai belakang rumah. Tidak lama suara-suara binatang malam mulai terdengar lagi. "Assalamualaikum." Ketukan pintu disertai salam terdengar. Barja berjalan menuju pintu untuk membukakannya. Kali ini mereka yakin itu Bufia. Dan memang benar, Bufia masuk setelah pintu dibuka. Ia duduk di sebelah Kasturi dan meminta diambilkan minum. Sangat terlihat kalau Bufia kelelahan. "Nak, maafkan ya," kata Bufia kepada Kasturi. Bufia meminta maaf karena tidak bisa memusnahkan jin mesum yang sering datang di mimpi Kasturi. Bufia hanya sanggup mengunci jin itu di pohon randu belakang rumah. Jin itu sangat kuat. Selain itu, dukun yang mengirim jin itu juga cukup kuat dan berani mati. Namun aman, kata Bufia. Asal Kasturi tidak ke belakang rumah dan mendekat ke pohon tersebut. Bufia juga berpesan agar pohon itu jangan ditebang. Bufia mengatakan kalau dukun itu sebenarnya sudah kalah. Ia muntah darah banyak sekali karena diserang kera betina besar perewangan Bufia. Bahkan Bufia sempat berdialog dengan dukun itu lewat ilmu batinnya. Kalau ternyata dukun itu masih saudara dengan Rumini, sehingga dukun itu mati-matian membela Rumini untuk menghancurkan keluarga Kasturi. Mereka berbincang sampai terdengar azan subuh dan dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Setelah sholat, mereka berkumpul kembali di ruang tamu, membicarakan bagaimana cara mengakhiri semua gangguan ini. Assalamualaikum. Pintu depan diketuk disertai salam. Ternyata itu adalah Gus En. Ia masuk dan tersenyum kepada semua yang ada di dalam ruang tamu. Ia datang pagi-pagi sekali, bahkan matahari belum muncul. Mbak Turi, katanya kemarin sore jatuh di depan pesantren ya? Tanya Gusmus. Enggak Gus, cuma hampir menabrak ibu-ibu, jawab Kasturi. Barja atau bapaknya Kasturi kemudian menceritakan kejadian semalam. Astagfirullah, ucap Gus En ketika mendengar cerita dari Pak Barja. Ini Bufia ya yang bantu Mbak Turi, sapa Gus En ketika melihat Bufia, dan Bufia pun mengiyakan. Bufia dan Gus En kemudian saling memperkenalkan diri dan membahas kejadian semalam. Mungkin menurut Gus En cara saya salah, namun saya hanya menolong dengan ilmu leluhur saya, kata Bufia setelah menjelaskan kejadian semalam dan tersenyum ramah. Masya Allah Bu, kita sebagai manusia hanya bisa mengusahakan yang terbaik, apalagi dalam hal tolong menolong. Hanya Allah yang berhak menilai Bu, sambung Gus En menjawab ucapan Bufia. Setelah berdiskusi, mereka semua sepakat. Nanti malam akan diadakan pengajian kecil-kecilan oleh Gus En dan beberapa santrinya. Setelah itu Bufia berpamitan, mempersiapkan diri dan kembali nanti malam. Ia pulang diantar Fadli. Gus Nur masih berada di dalam ruang tamu ditemani Pak Barja. Mereka sedang video call dengan kakaknya Kasturi. Ibunya dan Bude bergegas ke pasar membeli bahan makanan untuk pengajian itu. Sedangkan Kasturi dan Sani memilih beristirahat setelah semalaman tidak tidur. Ri, ribet amat hidupmu.
sampai ada tetek bengeknya kayak gini, ucap Sani di dalam kamar ketika mau beristirahat. Hari sudah siang ketika Kasturi terbangun. Ia menuju dapur karena ibu dan budenya sedang sibuk mempersiapkan makan untuk pengajian nanti malam. Sudah, gak usah dibantuin, udah ada bude, kata ibunya saat Kasturi mau membantu. Namun tiba-tiba Kasturi mematung, telinganya berdenging dan pandangannya menuju pintu belakang yang ada di dapur. Kasturi seperti terhipnotis, ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Melihat Kasturi berdiri mematung, ibunya menyuruh agar kembali saja beristirahat di dalam kamarnya. Dan ibunya pun kembali fokus dengan kegiatannya. Kasturi tidak mengindahkan ucapan ibunya. Ia terus memandang ke arah luar. Matanya lurus melihat pohon randu di sebelah kandang ayam. Ia melihat bayangan hitam dengan cakar yang panjang merayap turun di pohon randu. Nah, itu anaknya ditahan, mau bablas ke kandang, teriak Bude ketika melihat Kasturi berjalan hampir keluar dari dapur. Ibunya langsung menyambar dan menahan Kasturi tepat di ambang pintu. Ikut, teriak Kasturi dan meronta-ronta meminta dilepaskan. Melihat Hasanah kewalahan, budenya ikut menahan tubuh Kasturi agar tidak keluar. Nyebut nak, nyebut, kata ibunya menyadarkan Kasturi. Namun tetap saja Kasturi meronta dan terus menunjuk ke arah pohon randu. Kasturi terus berteriak seperti anak kecil yang meminta ikut untuk pergi. Tak! Ibunya menampar keras pipi Kasturi. Kasturi tersadar, kepalanya sakit dan lemas. Ia bingung kenapa dipegangi Bude dan ibunya. Kemudian Kasturi disuruh agar masuk ke kamar dan meminta agar tidak usah keluar lagi. Ngagetin saja anak ini, gerutu ibunya. Sambil memegangi kepalanya, Kasturi berjalan menuju kamar. San, ngapain kamu di pojokan? Tegur Kasturi ketika melihat sahabatnya jongkok di sudut kamar menghadap tembok dengan kepala miring. Sani tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepalanya. Kalau capek pulang saja San, doakan aku dari rumah, sambung Kasturi. Sani membalikkan badan dan terkekeh. Apa? Doakan? Ucap Sani melotot dan senyum menyeringai melihat Kasturi. Astagfirullah, setan tukang bohong. Mau apa lagi? Tanahmu kan sudah dikembalikan, teriak Kasturi. Ia tahu kalau Sani sedang dirasuki arwah Narsih. Sani tidak menjawab, kepalanya dimiringkan dan menyeringai ke arah Kasturi. Kamu lupa ya nak, kalau aku sudah bau darahmu, kata Sani berbisik. Kasturi lari ketakutan ke dapur. Ia memanggil-manggil ibunya. Bu, bapak mana? Sesampainya di dapur, Kasturi menanyakan bapaknya dan memberitahukan kalau Sani kesurupan arwah Ningsih lagi. Bude dan ibunya langsung mematikan kompor dan berlari ke kamar. Sesampainya di kamar, Sani sudah kembali menghadap tembok di pojokan kamar. Ningsih! Bentak budenya. Sani berdiri, ia membalikkan badannya menghadap kami. Kepalanya miring bergedek. Mulutnya masih menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang sedang mengunyah cicak. Mau, kata Sani sambil menjulurkan tangannya menawarkan potongan cicak yang habis dikunyah. Di bawah kakinya pun terlihat beberapa cicak terkoyak bekas gigitan Sani. Spontan Kasturi dan ibunya mual dan muntah di jendela. Sani berjalan pelan menggedekkan kepalanya sambil memiringkannya. Bentakan dari budenya tidak membuatnya mundur atau berhenti. Bocah bayi, mati kamu, mati! Teriak Sani sambil mencekik leher budenya. Melihat budenya dicekik, Kasturi dan ibunya memegangi Sani. Ibunya berusaha melepaskan tangan Sani dari leher Bude, sedangkan Kasturi terus mengguncang tubuh Sani. Mulut Sani bau amis dan masih ada beberapa potong cicaknya. Sadar San, sadar, lawan!
ucap Kasturi mengingatkan Sani. Tiba-tiba Sani berjongkok, kepalanya masih miring. Saya dulu tidak begini, saya dulu cantik, ucap Sani merintih dan menangis. Tangannya sibuk memegang tiap bagian wajahnya, seperti gerakan memasang mata dan menyangga dagunya. Bude lari keluar kamar dan kembali lagi bersama Pak Barja. Di dalam kamar, Sani sedang marah-marah, menyalahkan neneknya Kasturi yang merebut kekasihnya. Semua ini gara-gara janda gato. Kalimat itu berulang kali diucapkan di sela-sela kemarahannya. Bude dan yang lain kemudian memegangi Sani dan Pak Barja meruqyah Sani yang terus meronta. Tidak lama Sani pingsan. Ia dibaringkan di dalam kasur. Kasturi menjaga Sani di kamar. Walau ia sendiri khawatir kalau arwah Narsih kembali merasuki sahabatnya. Setelah Sani sadar, Kasturi meminta tolong Fadli untuk mengantar Sani pulang. Kasturi tidak tega dan merasa bersalah. Karena menolong Kasturi, Sani harus berkali-kali kesurupan. Sani muntah dan memuntahkan isi perutnya berkali-kali. Di mulutnya dan muntahannya masih ada cicak yang terkoyak. Malam hari pun tiba. Bukasanah dan Bude menata makanan di atas tikar ruang tamu. Tidak lama kemudian, satu persatu santri Gus En mengucapkan salam dan masuk ruang tamu disusul Gus En. Sebelum memulai pengajian, Gus En menjelaskan apa saja yang akan dilakukan. Setelah membaca Yasin dan tahlil di dalam rumah, diteruskan mengaji di halaman belakang yang sudah disiapkan oleh Pak Barja dan Fadli tadi sore. Dan mereka pun memulai berdoa di dalam rumah. Gus En mengajak semua termasuk Kasturi untuk ikut ke belakang rumah. Santri-santri Gus En duduk bersila di belakang Gus En. Pak Barja dan Fadli pun ikut duduk dan membaca Al-Quran. Kasturi duduk bersama bapaknya. Dok, Kasturi dikagetkan oleh suara panggilan disertai tarikan di tangannya. Bufia datang, kata ibunya. Ibunya menarik Kasturi masuk ke dalam rumah dan menuju kamar. Bufia datang bersama kedua putranya yang berumur 20-an. Mereka sudah berada di depan kamar. Kasturi menyalami Bufia. Tanpa berbicara, Bufia masuk ke kamar Kasturi. Tidak lama kemudian Bufia keluar. Ia sudah berganti pakaian dengan pakaian adat Dayak. Namun ikat kepalanya hitam. Aura Bufia berubah, terasa jauh lebih garang dari sebelumnya. Bufia mengambil mandau dari anaknya dan kembali masuk ke kamar bersama Kasturi dan ibunya. Nak, ibu minta sedikit rambutmu dan darahmu. Tanpa menunggu persetujuan Kasturi, Bufia sudah memotong rambut Kasturi, kemudian memegang tangan Kasturi dan melukainya dengan mandau. Setelah itu Bufia meminta Kasturi dan ibunya keluar. Kedua putra Bufia pun masuk dan menutup pintu kamar. Itu santrinya Gus En ada yang kejang-kejang. Bude berlari menuju Kasturi dan memberitahu kalau ada salah satu santri Gus En kejang-kejang. Kasturi dan ibunya lari ke belakang rumah. Di sana santri itu sedang dipegangi Fadli dan bapaknya lalu berguling-guling di tanah sampai membuat baju kokonya kecoklatan. Sedangkan santri yang lain dan Gus En masih terus berdoa. Melihat kejadian itu, Hasanah duduk bersimpuh di tanah. Ia menangis. Kebangetan kamu, Rum. Sampai seperti ini kelakuanmu, ucap Hasanah lemas disertai tangisannya. Melihat ibunya Kasturi lemah, Bude mendekati dan mengelus punggungnya. Bude mengatakan, ini sudah bukan urusan dengan Rumini dan dukunnya lagi, melainkan dengan jin merah itu sendiri. Karena menurut Bufia, jin ini sudah lepas dari dukun yang mengirimnya. Kasturi hanya bisa menangis melihat keadaan ibunya yang lelah fisik dan batinnya. Ia meminta maaf kepada ibunya karena dirinya semua ini terjadi. Mendengar ucapan Kasturi, ibunya sadar ia tidak boleh terlihat lemah. Akhirnya mereka kembali berdoa bersama Gus En. Santri yang kejang-kejang tadi tiba-tiba berdiri, jatuh tersungkur dan tidak bergerak. Pak Barja dan Fadli mengangkatnya dan membaringkannya di lantai dapur. Di
Di belakang rumah, doa dari Gus En dan santrinya semakin kuat. Sedangkan di dalam kamar terdengar suara Bufia membaca mantra. Bau wangi dupa seakan memenuhi ruangan di dalam rumah. Suara Bufia terdengar jelas, namun Kasturi dan yang lain tidak tahu bahasa apa yang digunakan oleh Bufia. Tidak berserang lama, pohon randu bergoyang tidak wajar dan beberapa dahan jatuh mengenai Gus En dan santri-santrinya. Namun hal itu tidak diperdulikan mereka, dan mereka terus berdoa semakin kencang. Kasturi dan ibunya melihat dari pintu dapur. Mereka berpelukan sambil membaca ayat kursi, sedangkan budenya mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu karena panik. Dan tiba-tiba suara besi beradu terdengar, seperti suara senjata tajam yang saling beradu. Mendengar suara itu, beberapa santri terkejut. Mereka melihat sekeliling mencari sumber suara. Suara doa Gus En semakin keras, namun bergetar serak. Wajah dan bajunya basah karena keringat yang terus menetes. Suara benda tajam itu masih terdengar jelas. Kali ini disertai bau terbakar yang menyebar di antara mereka dan tiba-tiba lampu bolam yang dipasang di belakang rumah pecah. Kacanya menyebar di antara santri. Kasturi menyalakan flash HP-nya. Ia kembali terdiam seolah terhipnotis. Kasturi melihat sosok jin merayap di pohon randu, melotot menatap Kasturi dan memperlihatkan taringnya. Ibunya kemudian menutup mata Kasturi, menyuruhnya beristighfar. "Ya Allah, itu wujudnya!" teriak Bude yang ada di belakang Kasturi dan memandang ke atas. Beberapa santri ikut melihat ke atas dan bergeser mundur dari duduknya. Tiba-tiba, Bufia muncul di samping Gus En dengan membawa toples. Setelah membaca surat Al-Baqarah hampir berakhir, Gus En berdiri dan memukul pohon randu. Puk! Terdengar suara benda berat jatuh dengan keras di tanah. Semua berdiri dan mencari benda tersebut, dan menemukan sebuah batu yang kemudian dimasukkan ke dalam toples oleh Bufia. "Alhamdulillah," ucap Gus En dan yang lain dengan mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Untuk pertama kalinya Kasturi merasakan hatinya lega, seperti terlepas dari beban yang sangat berat. Bufia memandang Kasturi dengan senyum, sedangkan Pak Barja memeluk Gus En berkali-kali dengan ucapan terima kasih. Ibunya pun menangis memeluk Kasturi dan Bude. Setelah selesai, mereka berkumpul di ruang tamu. Bufia meletakkan toples berisi batu di tengah-tengah mereka. "Kamu mau menyimpan batu ini buat Liontin?" kata Bufia kepada Kasturi. Kasturi menggelengkan kepalanya dan mengatakan tidak mau. Melihat itu, Bufia tertawa lepas sampai terlihat gusinya yang ompong. "Gus, barangkali mau menyimpan ini untuk jaga pondok pesantren?" tanya Bufia kepada Gus En. "Walah Bu, yang kayak gini tidak bisa mondok Bu," jawab Gus En, dan semua kembali tertawa. Setelah beristirahat, semua kembali ke rumah masing-masing. Pagi harinya Kasturi terbangun dengan hati tenang dan siang harinya pohon randu dan beberapa pohon besar di belakang rumah ditebang. Kayunya dibuat meja untuk mengaji para santri. 3 hari berselang, kakaknya Kasturi pulang dan membangun rumah di sampingnya. Sedangkan Kasturi sendiri sebenarnya sudah putus dengan kekasihnya di tengah kejadian berlangsung. Karena Kasturi selalu menolak ajakan kekasihnya untuk dikenalkan ke orang tua. Namun 3 bulan kemudian, kekasihnya melamar Kasturi dan Kasturi menerimanya. Kemudian Kasturi dibawa ke asrama dan tinggal di sana. Beberapa tahun berlalu, Kasturi mendapat kabar dari bapaknya kalau Rumini mengalami gangguan jiwa. Rumini sering keluyuran dan tertawa sendiri. Mengenai Narsih, dulu pernah menjadi urban legend di desanya saat Bude masih kecil. Karena semenjak kematiannya, arwahnya sering gentayangan meneror para warga dan juga dendam kepada keluarga kakek Kasturi dan keturunannya. Rumini mengetahui perihal Narsih sehingga ia memanfaatkan arwah Narsih untuk meneror Kasturi. Sebenarnya gangguan masih sering terjadi sampai saat ini.
Karena menurut Kasturi dan keluarga, sang dukun ternyata masih mengirimkan untuk mencoba teror-teror lainnya, namun selalu gagal. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya Kasturi? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.